Ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Marsma TNI Purnawirawan Bastari R, pejabat militer. Selamat pagi Pak Bastari, Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ana dan Mbak Rati. Kemudian juga sudah bergabung via Zoom, sudah ada Bapak Mahendra Siregar, pengamat geopolitik. Selamat pagi Pak Mahendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya mau ke Pak Bastari dulu berbicara mengenai pertemuan antara Rusia dan juga Iran kemarin menjadi perbincangan publik, di mana mungkin Amerika Serikat akhirnya ketar-ketir nih, jangan-jangan Iran meminta bantuan Rusia terkait persenjataan dan juga intelijen di sana. Apakah Anda melihat ada arah ke sana nanti Rusia turut campur dalam eskalasi ini? Baik Mbak, jadi kalau kita melihat itu Iran itu sebetulnya diskejulkan untuk bertemu kembali yang kedua kalinya di Pakistan. Pakistan ya. Cuman karena syarat mutlak dari Iran itu tidak dipenuhi oleh Amerika, maka justru delegasi Iran shuttle ke Rusia. Nah, kenapa dia ke sana? Karena kita melihat bahwa perkuatan militer, armada laut dan udara Amerika, baik di Teluk Oman, Selat Hormuz maupun di Laut Arab, itu semakin besar. Ya. Nah, ini tentu memberikan dampak pertimbangan taktisnya oleh Iran itu menjadi semakin tidak berimbang. Nah, oleh karena itu, ini merupakan deteren saja kalau saya melihat, merupakan deteren saja, artinya gertak ya, bahwa Iran ini merapat ke Rusia. Tetapi merapatnya ini kan memang sebetulnya sudah ada campur tangan Rusia di situ, tetapi tidak secara terlibat militer secara langsung, hanya mensuplai data-data intelijen, ya, karena kita tahu beberapa waktu perang yang lalu data-data sumber data ataupun alat intelijennya Iran yang bersifat teknologi itu sudah dihancurkan oleh serangan, maka merapatnya itu ke Rusia dan ke Cina. Jadi dalam hal itulah yang sedang akan diperkuat oleh Iran dari pihak Rusia maupun Cina. Demikian. Oke. Pak Mahendra, begini, kalau misalnya Iran memang benar merapat ke Rusia begitu, apakah ini akan merubah peta konflik dari konflik regional menjadi konflik blok besar seperti mungkin ya di era Perang Dingin lalu? Kalau saya belum melihat kemungkinan eskalasi perluasan sampai demikian ya. Tapi tentu bisa saja hal itu terjadi kalau kondisi di lapangan berubah cepat. Sebab saya melihat memang Rusia dan Iran itu memiliki kerjasama yang erat di dalam berbagai bidang, termasuk di dalam bidang pertahanan dan juga saling membantu apabila satu negara diserang oleh negara lainnya. Kerjasama mereka ini tahun lalu sudah diperkuat lebih tegas lagi dengan apa yang disebut dengan strategic partnership untuk 20 tahun antara kedua negara itu. Jadi kita lihat juga di sisi lain Iran juga membantu Rusia dalam perang Ukraine, antara lain memberikan pasokan untuk drone ini. Dan saya menduga selain dukungan intelligence dan juga pemetaan pasukan Amerika di kawasan pada saat ini, Rusia juga kemungkinan membantu dalam parts ataupun komponen persenjataan yang diperlukan oleh Iran. Jadi saya rasa sampai sejauh ini demikian dukungan bantuannya. Tapi apakah bisa meluas lebih lanjut lagi, sementara ini saya melihat belum ke arah eskalasi seperti itu. Ya, Pak Mahendra, tapi kalau Anda melihat apakah dengan pembatalan pengiriman utusan dari Amerika Serikat ke Pakistan setelah adanya pertemuan antara Iran dan juga Rusia, ini masih ada peluang diplomasi nggak di antara kedua belah pihak? Peluang diplomasi masih ada, walaupun memang ruangnya ataupun pintunya makin kecil ya, karena persoalan yang dihadapi dalam perundingan yang berbasis pada ingin untuk menyelesaikan secara diplomatis, bukan melalui
jalur perang, kedua pihak harus menyadari bahwa risiko untuk tidak menyelesaikan dalam bentuk diplomatis akan lebih besar daripada melakukannya melalui suatu pertemuan dan kemudian perundingan secara diplomatis. Nah, sampai saat ini kelihatan kedua-duanya masih merasa apa yang mereka bisa capai, apakah itu melalui tekanan, melalui blokade dan penutupan Selat Hormuz, atau melalui kemungkinan lain, termasuk sekiranya nanti ada eskalasi menuju kembali hot war atau perang langsung, hal keuntungan yang mereka dapatkan masih bisa lebih besar daripada dalam perundingan diplomasi. Nah, selama masih ada posisi yang demikian, baik di Amerikanya maupun di Irannya, dan tuntutan mereka juga sama-sama maksimalis ya. Amerika ingin supaya Iran betul-betul menyerahkan keinginannya untuk memperkaya uranium sebelum masuk dalam pembahasan kerangka umum perundingan. Ada sebaliknya, Iran juga berpandangan bahwa bicara mengenai uranium sebaiknya tidak dibahas pada tahap ini, harus fokus kepada penghentian perang itu sendiri. Nah, selama keduanya masih merasa dapat meraih keuntungan maksimalis dari posisi masing-masing, memang ruang perundingannya menjadi tertutup atau mengecil, dan pada gilirannya waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan menjadi lebih lama daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ini yang terjadi sekarang. Semacam deadlock, tapi tidak kembali kepada perang, namun juga tidak damai. Oke, Pak Bastari, tapi begini, kayaknya maju salah mundur salah begitu ya. Sebenarnya kekuatan militer Iran ini seberapa kuat saat ini setelah dihantam oleh militer Amerika Serikat dan juga Israel? Apakah masih mampu untuk bertahan? Ya, gini Mbak, kalau masalah data konkret ya, itu kan pasti ini fluktuatif ya yang kita dapatkan. Tapi melihat beberapa kali respon daripada Iran itu sinkron dengan pernyataan di medianya, bahwa setiap dia diserang ada respon yang signifikan dari Iran. Itu menjadi indikator bahwa stockpile daripada senjata Iran itu memang ada, tidak hancur semua. Nah, jadi karena kita tahu bahwa persembunyiannya kan jauh di bawah perut bumi. Nah, demikian. Jadi kalau kita melihat itu masih ada, kemudian dia merapat ke Rusia. Nah, yang merapat di Amerika itu adalah kapal induknya. Nah, kita tahu bahwa kapal induk itu kan tidak pernah berangkat sendiri. Nah, dia selalu dikawal dengan bermacam-macam kapal penjelajah, korvet, ya, kapal selam, termasuk armada udaranya. Bayangkan sekarang yang standby ya di Laut Arab, Teluk Oman dan Hormuz itu adalah 3 kapal induk dan 1 lagi akan merapat. Itu artinya apa? Itu kita bisa memprediksi bahwa ketika deal ini tidak pernah akan terjadi, maka akan terjadi eskalasi lebih lanjut di situ. Apalagi sekarang Iran sudah merapat ke Rusia, kita tidak tahu persis apa pembicaraannya, tetapi ini merupakan gerakan-gerakan ya untuk menuju kepada eskalasi. Walaupun kita tidak bisa memprediksi bahwa perang terbuka antara Rusia sama